Bab 96. Bunga keluar ketika Stella sudah beristirahat. Lalu ia menatap satu-satu dari mereka yang tidak boleh masuk oleh Stella. "Bagaimana keadaan Stella, Bun?" tanya Alvaro membuat Bunga mengembangkan senyumnya. "Sudah lebih baik. Setelah dia bangun, nanti kalian bisa bicara lagi dengannya. Dan ingat, jangan menyinggung tentang menggugurkan kandungan. Kalau tidak, hari ini juga Stella akan membenci kalian," jawab Bunga. Bunga tahu betul putrinya. Ia mudah membenci namun mudah memaafkan. Tapi ini dalam konten lain. Ini menyangkut Stella dengan calon ibu. Bunga menatap Maria tidak enak. Setelah mengatakan itu, Bunga berjalan menuju Dokter Bem-Bem. Ia langsung mengetahui lebih banyak informasi mengingat kurangnya tahunya Bunga tentang keadaan putrinya. Bunga menghela nafas ketika mendengar putrinya semakin sekarat saja. Bunga terasa menyesal karena tidak tahu apa-apa tentang hal yang menimpa putrinya. Selama 4 tahun Stella menyembunyikan penyakitnya dengan baik. Bunga yang mantan dokter saja tidak bisa melihat ada penyakit mengerikan menimpa putrinya. Bahkan Vele yang masih kini menjabat sebagai dokter pun tidak mengetahuinya. Stella benar-benar rapi dalam menyembunyikan penyakitnya. Bunga terkejut karena masih melihat Maria, Alvaro, Nadia, dan Bram masih di luar kamar inap Stella. Vele, anak itu sedang ada jadwal operasi saat ini. "Kenapa tidak masuk?" tanya Bunga menggelengkan kepalanya. "Bun, tolong tanyakan pada Stella apa kami boleh masuk," pinta Alvaro membuat Bunga dengan malas menganggukkan kepalanya. Sebenarnya tanpa izin pun pasti Stella akan mengizinkannya. Stella hanya membutuhkan waktu tidur sebentar untuk menenangkan pikirannya. "Bunda," panggil Stella membuat Bunga tersenyum lebar. "Kenapa? Kau lapar?" tanya Bunda. Bunga membuat Stella menggelengkan kepalanya. "Lalu kenapa?" "Aku ingin pulang, Bun. Di sini sangat membosankan," ujar Stella membuat Bunga mengerti. Sama dengannya, Bunga tidak juga suka berlama-lama di rumah sakit. "Tunggulah sebentar lagi, sayang. Kau akan segera pulang." "Tapi kapan, Bun? Sudah sangat membosankan sekali di sini." "Baiklah, coba Bunda cek keadaanmu sekarang," ujar Bunga berdiri mengecek selang infus Stella dan denyut jantung Stella. "Kau baru bisa pulang setelah infus ini habis," ujar Bunga. Stella tersenyum senang. "Benarkah, Bun?" "Iya, tapi sayang kau tidak boleh meminum obatmu lagi mulai dari sekarang karena itu akan membahayakan cucu Bunda," jawab Bunga membuat Stella menganggukkan kepalanya mengerti. "Ya, Bun, Stella tahu." "Bunda berjanji, sayang. Bunda akan mencarikanmu tempat berobat paling ampuh untuk menyembuhkanmu dan agar calon cucu Bunda selalu sehat," ujar Bunga bersungguh-sungguh. Stella menganggukkan kepalanya sekarang. Ia sudah menangis karena mendengar tekad dari bundanya. "Stella tahu itu, Bun. Bagus. Oh, Bunda hampir lupa. Mereka ingin bertemu denganmu. Bunda akan memanggil mereka sekarang," ujar Bunga membuat Stella menggelengkan kepalanya. "Sayang, dengarkanlah Bunda. Mereka tidak bermaksud mengatakan hal mengerikan itu. Mereka hanya khawatir padamu saja, tidak lebih. Jadi biarkan Bunda memanggilkannya ya," ujar Bunga lembut. Stella langsung menganggukkan kepalanya. "Sebentar ya." Bunga membuka pintu dan membiarkan mereka masuk. Maria menatap Bunga penuh rasa iri yang mendarah daging sekarang. "Sayang, maafkan aku. Aku tidak akan pernah memintamu untuk membuang bayi kita. Mari kita rawat dia bersama-sama," ujar Alvaro membuat Stella tersenyum. Bundanya benar, bukan karena mereka tidak menginginkan calon anaknya, tapi karena khawatir dengan kesehatan Stella. Jangan lupa like and comment and share ke teman-teman kalian ya, karena satu dukungan dari setiap kalian sangat berharga untuk author. To be continue, bye bye.